Oke, baik. Pak Kwik, apa kabar Anda malam ini? Baik, terima kasih. Oke, apa kegiatan Anda saat ini, Pak? Saya lebih memusatkan diri pada mengelola sekolah yang sekitar 22 tahun yang lalu saya mendirikan sendiri, yaitu IBI, Institut Bisnis dan Informatika Indonesia. Apa secara spesifik kegiatan Anda di sana? Sebetulnya hanya mengurus saja, tidak mengajar, mengurus, membenahi manajemen, mencoba meningkatkan mutu dan lain-lain. Tapi di samping itu tentu tidak pernah luput dari sebagai pengamat, karena sudah terlanjur begitu terlibat di dalam penyelenggaraan negara. Anda sebenarnya sebagai pengamat. Terus memikirkan itu saja ya. Pak Kwik, flashback sesaat pada saat Anda menjadi menteri pada era Presiden Megawati ya. Pada saat itu kan ada momen di mana Anda mengambil jarak dengan Ibu Mega. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Kenapa demikian? Sebetulnya tidak di dalam hubungan sebagai menteri di dalam kabinet, saya tidak merasa mengambil jarak dengan Ibu Mega, bahkan ada komunikasi yang intensif. Mungkin tidak terlampau menonjol oleh karena fungsi saya sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bappenas yang memang bekerjanya seperti backroom boy di belakang layar, lebih banyak di belakang layar ya. Oke, tapi pada saat itu kan memang ada persepsi orang melihatnya Anda ada jarak dengan Ibu Mega. Kira-kira kenapa timbul penilaian seperti itu? Tidak dalam kapasitas sebagai menteri, tetapi dalam kapasitas sebagai kader partai. Dalam satu kali pemilu, ketika masih jujur, masih idealistis, itu kan melonjak dari 12% menjadi 34% sampai menjadi partai yang terbesar. Jadi saya dengan kawan-kawan, bukan saya sendirian, merasa sangat sayang. Makanya kami melakukan gerakan pemurnian, yaitu supaya membangkitkan semangat dari para kader yang telah berjuang begitu lama, supaya sekarang mengadakan pembersihan dalam tubuh PDI. Nah, ketika itu lalu terpaksa mesti menjaga jarak dengan orang-orang yang tidak mau bergabung atau tidak mau mendukung. Ya, gitu? Betul. Ya. Oke. Ya, itu dalam rangka kepartean. Ya, pemirsa, lebih jauh mengenai Kwik Kian Gi, kita akan saksikan sebuah tayangan berikut ini. Tak ada yang meragukan sikap nasionalis seorang Kwik Kian Gi. Konsistensi sikapnya bukan hanya menggoyahkan pemerintahan Orde Baru manakala konglomerat mendapatkan fasilitas negara. Pasca reformasi, Kwik memilih jalur politik bergabung dengan PDI Perjuangan. Namun Kwik bukanlah politisi yang mudah berkompromi. Sikap kerasnya menentang divestasi Indosat membuat kabinet Megawati terbelah ketika itu. Penentangannya terhadap penjualan aset-aset negara menunjukkan nasionalisme seorang Kwik. Ketika pemerintah menaikkan harga BBM, Kwik bersuara lantang, menentang kebijakan yang dianggapnya merugikan rakyat kecil. Ia pun memaparkan hitung-hitungan yang menurutnya luput dari perhatian pemerintah. Sebagai keturunan Tionghoa yang lahir pada tanggal 11 Januari 1935, sikap kritis yang disuarakannya tidak hanya dikagumi oleh para nasionalis bangsa ini, namun juga disegani oleh lawan-lawan politiknya. Memilih mundur dari hiruk-pikuk pemerintahan, Kwik menjadi segelintir kaum teknokrat yang mempertahankan idealismenya. Sampai batas mana kesabaran Kwik melihat aset-aset bangsa ini yang tergadaikan kepentingan asing? Ya, pemirsa, lebih jauh dengan Kwik Kian Gi, kita akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama The Candidate. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Kwik Kian Gi. Langsung saja saya persilakan Mas Ahmad Erani untuk bertanya kepada Pak Kwik. Oke, terima kasih. Pak Kwik, selamat malam. Selamat malam. Jadi salah satu isu ekonomi yang menjadi keprihatinan utama Pak Kwik sekian lama dan itu sudah disampaikan lewat berbagai macam forum, itu adalah soal konglomerasi. Ya. Yang ingin saya ingin tahu itu sebetulnya yang Pak Kwik kritik itu adalah praktek yang dilakukan oleh konglomerat, gitu ya, yang
Pak Kwik sebut sebagai konglomerat hitam atau peran dari konglomerasi itu sendiri? Jadi kalau saya di masa lampau sangat mengkritik konglomerat para pelaku yang membentuk konglomerat itu oleh karena praktek-prakteknya yang koruptif dan kolusif, yaitu bersekongkol dengan para penguasa lalu menerapkan praktek-praktek yang sebetulnya sangat jelas kasat mata korupsi, tetapi oleh karena ya bangsa ini boleh dikatakan sedang dilanda penyakit, jadi penyakit korupsi lah. Jadi itu yang saya kritik, dan kritik saya bukan sekedar kritik tapi memberikan dengan jelas teknik-tekniknya. Kalau seandainya konglomerasi itu dicapai tanpa melakukan praktek-praktek jahat semacam itu, apakah menurut Pak Kwik juga itu tetap bisa berperan bagus dalam perekonomian suatu negara? Berperan bagus dengan satu syarat, bahwa regulasi oleh pemerintah harus sangat memadai. Karena perpajakannya beres, lalu kemudian penggunaan hasil pajak untuk infrastruktur juga beres, persaingannya dijaga supaya selalu sehat dan fair, yang ketinggalan didukung oleh undang-undang tentang pengusaha kecil menengah koperasi, banyak sekali peringkatnya, kesejahteraan dijamin oleh sistem asuransi jaminan sosial. Nah ini semuanya di Indonesia kan serba marginal, serba tidak ada. Dalam sistem di mana regulasi dibuat oleh parlemen, ya, sebagian terutama undang-undang, dan parlemen bermasalah karena partai bermasalah, hulunya dari partai, hilirnya. Bagaimana Pak Kwik masih bisa mengatakan bahwa regulasi menjadi jalan keluar? Begini, yang ditanyakan kepada saya tadi adalah konsep. Nah, yang Pak Bambang tanyakan kepada saya, apakah bisa regulasi itu beres kalau korupsinya seperti ini? Jelas jawabnya tidak bisa. Mas Erani? Gini Pak Kwik ya, soal regulasi tadi itu kalau di negara maju dengan asumsi bahwa memang pemerintahnya itu kredibel, kompeten, regulasi bisa berjalan untuk mengatasi kegagalan pasar. Tapi di Indonesia banyak mengatakan bahwa pemerintah adalah bagian dari kegagalan itu sendiri gitu ya. Jadi jika nanti pemerintah yang tidak kompeten, tidak kredibel masuk untuk mengatasi kegagalan pasar, justru yang terjadi malah kerusakan yang jauh lebih parah gitu ini. Iya memang. Kira-kira gimana Pak Kwik? Pertanyaan Anda itu sebenarnya beralih menjadi bagaimana supaya korupsi ini bisa diberantas, bagaimana supaya korupsi di Indonesia bisa diminimalkan. Kalau pertanyaannya seperti itu bagaimana Pak Kwik? Nah dalam hal itu menurut pendapat saya pemberantasan korupsi yang sekarang dimulai ini sesuatu yang harus dipuji. Oleh karena belum pernah terjadi ada pemberantasan korupsi seperti ini. Tetapi karena korupsi itu sudah demikian meluasnya dan berakar, maka hanya ini saja tidak cukup. Berarti perlu apa lagi Pak? Perlu keseluruhan environment, lingkungannya itu semuanya harus dibenahi. Ini kalau saya secara sangat singkat, step pertama, birokrasinya itu harus dirampingkan, ini sudah terlampau besar dan tidak pernah diaudit. Jadi keseluruhan pemerintahan ini tidak pernah diaudit, dibiarkan bertumbuh kembang terus. Setelah itu lalu gaji antara sesama pegawai negeri itu harus dibuat adil. Itu dibuat seimbang menurut merit system, ada semua sistemnya. Sesudah itu lalu dinaikkan sampai tidak bisa diragukan sedikit pun bahwa gaji itu lebih dari cukup. Tetapi kalau ini sudah dipenuhi masih berani korupsi, harus dihukum mati. Oke, baik. Terima kasih Pak Kwik. Saya beralih ke Pak Tri Pranaji. Silakan Pak Tri, giliran Anda. Baik, Pak Kwik yang saya hormati. Tadi saya ikuti teman-teman juga tayangan tadi. Jadi kalau disebut corruption sebagai inti masalah, ya buat saya itu juga bisa dikatakan ada suatu good governance yang salah. Ya. Jadi kita pisahkan mana yang gejala akibat, mana yang penyebab. Penyebabnya ada tadi. Baik. Saya tidak melihat ya. Silakan Pak Kwik. Saya tidak melihat itu sebagai penyebab. Penyebab utamanya adalah orang diberi kekuasaan tetapi pendapatan legalnya hanya cukup untuk hidup 2 minggu. Sehingga terpaksa harus melakukan korupsi untuk menyambung hidup. Tetapi korupsi itu tidak bisa dilakukan hanya pas untuk menyambung hidup 1 tahun. Oleh karena kesempatan yang lewat untuk dikorupsi melebihi itu. Asal akarnya kalau korupsi itu bisa dikurangi sampai signifikan, itu soal konsep, soal bagaimana membenahi hukum, bagaimana membuat undang-undang yang baik tidak menjadi masalah. Oke, baik. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate. Segera kembali.
malam hari ini adalah Kwik Kian Gi dan kita akan langsung melihat sebuah tayangan yang segera kita akan putar. Ya, kita saksikan bersama. Kwik, apa respon Anda terhadap tayangan yang intinya adalah aset-aset negara yang terjual? Ya, jadi di sini sudah sangat jelas sebetulnya bahwa aspirasi masyarakat, katanya kita negara demokrasi harus mendengarkan rakyat. Memang dari dulu aspirasi masyarakat walaupun tidak bisa mendefinisikan secara ilmiah itu mereka merasa bahwa gila kalau aset-aset negara, terutama yang vital dijualin. Nah, di Indonesia kan hal itu terjadi. Saya di dalam kabinet, sehingga kalau ada perdebatan di dalam kabinet, itu selalu tidak bisa difahami. Menteri-menteri ekonomi itu mengatakan, sistem ekonomi yang terbaik untuk Indonesia adalah sistem ekonomi 100% diserahkan kepada pasar. Pemerintah jangan ikut mengelola perusahaan. Mesti rusaknya, mesti korupsinya, jualinlah saja. Ini adalah suatu dogma, suatu doktrin, suatu agama dari mana? Maka tadi juga langsung ditayangkan, saya senyum, ditayangkan besar sekali Temasek. Temasek itu adalah perusahaan konglomerat holding company milik pemerintah Singapura yang kaya raya, beli asetnya luar negeri, Indonesia hampir diborong yang penting-penting, akan tetapi yang dikelola oleh Temasek semuanya sehat, semuanya menguntungkan. Bukankah itu suatu bukti nyata bahwa teori yang dianut oleh tim ekonomi Indonesia sepanjang masa, hanya putus ketika Gus Dur sebentar menjadi presiden, sepanjang masa yang dianut oleh tim ekonomi sejak tahun 67 sampai menit ini, itu masih begitu. Liberalisme, serahkan kepada pasar. Harga BBM untuk rakyat Indonesia harus dijual sesuai dengan harga minyak mentah yang ditentukan oleh pasar di New York. Padahal minyak itu milik rakyat Indonesia, ada di dalam perut bumi Indonesia, apa tidak gila? Tapi ada problem, kalau diserahkan kepada negara, ada konflik kepentingan yang senantiasa muncul, Pak. Perampok-perampok itu sudah berkoalisi dengan pejabat-pejabat itu, Pak. Nah, bagaimana mengontrol itu? Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, tadi ada aset yang begitu luar biasa, sumber daya alam kita yang kemudian dijual, Pak. Dan sebagian proses penjualnya itu juga manipulatif. Ada isu korupsi di situ. Ya. Karena orang yang menjual itu mendapatkan sekian persen dari hasil penjualan itu. Tangguh, Indosat dan macam-macam itu indikasinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengontrol proses itu semua? Ini memang sudah tidak bisa dikontrol oleh karena hampir semua orang sudah terlibat. Jadi bukan hanya artinya bukan hanya korupsi mencuri uang, akan tetapi the whole mind tadi. The whole mind artinya pikirannya sudah terkorupsi. Sehingga pikiran yang terkorupsi itu lalu menelorkan teori-teori yang tidak masuk akal. Nah, misalnya sebagai contoh di sini seperti dikatakan pemerintah kalau memegang perusahaan mesti rusaknya. Itu kan tidak dirinci lebih lanjut. Misalnya urusan blok cepu Exxon. Mereka habis 2010. Ketika itu saya komisaris Pertamina. 2010 Exxon mesti pergi. Komisaris-komisaris lain kolega saya semua perlu diserahkan Exxon. Alasannya apa? Tidak mampu. Saya tanya direktur utamanya dengan direksi, mampu kok. Dikatakan lagi nggak punya uang. Saya tanya direktur keuangannya. 6 bank sudah ngantri karena ada 600 sudah barrel di bawah. Tetapi toh dikalahkan.
Jadi ini yang diartikan the whole mind corrupt. Maka kalau ditanya, sekarang pertanyaan ini bukan pertanyaan teknis lagi. Pertanyaan lalu beralih pada bagaimana bisa membuat bersih, bagaimana memberantas para koruptor yang even the corrupt mind. Nah, corrupted mind itu lambat laun bisa diberantas kalau korupsinya yang curi-mencuri uang itu hilang. Tadi dikatakan oleh Pak Kwik, gaji meningkat, korupsi tidak ada. Data saya mengatakan, semua koruptor itu justru orang yang mempunyai kewenangan dan gaji besar. Iya. Oke. Sekalian aja 2 pertanyaan. Tadi ini saya jawab dulu sebelum lupa. Ini saya jawab. Mengapa demikian? Karena gajinya dibikin besar, kalau masih korupsi tidak dihukum mati. Kelompok HAM mengatakan hukuman mati itu against human right. Bagaimana kalau hukumannya setengah mati, Pak? Oke. Ini memang merupakan suatu perdebatan. Di mana-mana di setiap negara ada pro kontra, ya. Akan tetapi kalau hukuman mati ansih dikatakan sebagai against human right, Indonesia mengenal hukuman mati kok. Saya kira aspek level di elit ini yang dibereskan. Oke. Jangan di bawah. Jadi presiden, ya, wakil presiden, anggota DPR, menteri-menteri, inilah yang harus dibersihkan dulu. Sebab awalnya dari sini. Oke, Bapak sepaham pasti elitnya yang harus dibersihkan dulu? Jelas, kalau Oke. kita... Pak, tahan dulu. Kalau jelas nanti alasannya kita Ya, harus beralih ya. ke pertanyaan pemirsa. Oke, Ya, baik. ya, baik. Pertanyaan berikutnya kita lihat. Dari Putra di Bandung, siapa tokoh Indonesia yang menjadi panutan Anda? Silakan Pak Kwik. Kalau saya disuruh menyebut nama siapa tokoh begitu ya tidak bisa pada saat ini. Oleh karena Kalau memang Mbak Mega nggak bisa. saya sudah katakan tidak bisa, berarti juga tidak bisa menyebut Mbak Mega gitu ya. Mbak Mega pun nggak bisa, nggak bisa menjadi saya tidak tokoh bisa panutan menyebut, Anda. Saya tidak bisa menyebut nama karena 2 alasan. Kenapa Pak? Yang Alasan? satu memang tidak mengetahui siapa yang mampu. Yang kedua adalah kalau saya mengetahui ada orang yang mampu, saya betul-betul merasa tidak etis dalam forum Ya ini enggak, untuk maksudnya menyebutkan rusak itu. semua, tidak mau Ya. memilih karena rusak semua atau takut ada yang tersinggung gitu? Yang Ya, mana? artinya takut ada yang tersinggung. Artinya begini, masih belum terlihat pada saat ini oleh karena masa kampanye belum mencuat kan. Kalau masa kampanye mencuat baru kita bisa mendengarkan, bisa tanya jawab gitu. Pemirsa, tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate dan kandidat kita malam hari ini adalah Kwik Kian Gi, dan panelis berikutnya saya berikan kesempatan kepada Mas Bambang Wijoyanto. Silakan Mas Bambang. Terima kasih. Pak Kwik, selamat malam. Selamat malam. Ada platform presiden 2009 yang Pak Kwik bikin. Terus kemudian ada bagian pertama dari platform itu, Pak Kwik menuliskan mengenai tata negara, penyederhanaan partai, dan pembangunan infrastruktur politik. Saya ingin tanya bagian yang pertama, itu gagasan itu berupa kronologi dari sebuah platform, atau itu strategi, atau ada ideologi di balik itu? Kenapa hukum diletakkan di tempat yang awal, sementara bagian yang lain tempat yang akhir? Oh iya, sudah jelas. Oleh karena di situ kan yang saya sentuh nomor 1 adalah Undang-Undang Dasar. Jadi di situ bagaimana caranya, saya malah tidak mempermasalahkan konstitusional atau tidak konstitusional. Undang-Undang Dasar 1945 yang asli harus dikembalikan. Oke. Tidak yang diamandemen. Oke, Dan itu- saya tidak percaya dengan demokrasi model yang sekarang yang diimpor dari Amerika mentah-mentah tanpa diketahui itu apa juntrungannya sehingga pelaksanaannya berbeda jauh dengan di Amerika. Ini sekarang demokrasi yang ada di sini ini bukan demokrasi, yang ada di sini adalah anarki dan chaos, kekalutan yang ada. Ini gagasan yang menarik, Pak. Ini gagasan yang menarik. Tetapi ada problem. Kalau Anda tadi mengusulkan balik ke Undang-Undang Dasar 45, bubarkan DPR dan DPD, DPR dibentuk tanpa melalui pemilihan itu kan itu semacam tadi disebutkan bahwa ini chaos. Anda kemudian mengajukan satu pola revolusi untuk membuat supaya tidak chaos. Ini kan apa enggak sebagai antitesa dari chaos itu? Ini membuat chaos yang lebih dahsyat lagi nih. Begini, pertama untuk menghindarkan salah paham, oleh karena kata revolusi disebut ya. Kalau saya mengatakan demikian itu tidak secara implisit saya menganjurkan supaya bangkitlah revolusi kekerasan berdarah, tidak begitu. Akan tetapi ini adalah pikiran secara logis deduktif bahwa bangsa ini hanya bisa keluar dari kemelut kemerosotan bila mana hal itu semuanya dilakukan.
Oleh karena hanya kalau itu dilakukan, tindakan-tindakan itu dilakukan, maka kita akan mengembalikan sistem demokrasi yang sudah dipikirkan oleh founding fathers kita. Dan memikirkannya jauh sekali, dan mereka adalah intelektual, mereka adalah orang-orang terdidik yang tinggi sekali, mempersiapkan undang-undang dasar sebelum merdeka sudah dipersiapkan. Oke, Pak Kwik, ada soal begini. Pak Kwik kan kalau nanti menjadi presiden kan tidak lagi menjadi komentator. Anda kan harus menerjemahkan itu, how-nya itu Pak Kwik. Yeah. Kalau tadi mau membubarkan DPR, membubarkan DPD, oke lah, tidak usah pakai kata revolusi. Yeah. Cuman bagaimana itu? Pak Kwik nanti jangan-jangan cuma bekerja sendirian karena seluruh infrastruktur yang lain memusuhi Pak Kwik. Jadi bagaimana cara mengatasi itu? Bagaimana menjalankan gagasan ini? Ya, pertama saya tidak terlampau dibebani. Bagaimana, oleh karena saya sudah pasti tidak mau jadi presiden. Makanya enggak. Akan tetapi kalau ditanya bagaimana, ya, ini adalah sebuah pikiran-pikiran awal yang dari sini akan menggelinding arahnya kemana, berapa lama saya tidak tahu. Saya mengacu pada membangkitkan pikiran-pikiran yang benar, saya mengacu kepada dulu. Ketika kita dijajah di 1908, sudah ada pikiran yang terkenal dengan Gerak Budi Utomo. 1928, bayangkan betapa kuatnya penjajahan, itu sudah ada Sumpah Pemuda. Kemudian lalu memang akhirnya menjadi revolusi fisik, revolusi berdarah. Tetapi itu adalah perjalanan sejarah yang membuat begitu. Nah, sekarang maksud saya itu adalah seandainya yang tertuang di dalam konsepnya, seandainya kita berhasil menghimpun orang-orang yang betul-betul de facto disegani, bukan atas proses politik, disegani oleh setiap daerah, sehingga dia adalah yang betul-betul disegani seluruh Indonesia, dikumpulkan selama 3 hari secukupnya, sebutlah itu Kongres Nasional, lalu Kongres Nasional itu menelurkan segala macam pikiran yang bertentangan sama sekali dengan DPR MPR. Kalau itu terus-menerus dikumandangkan dan rakyat mendukung itu, ya terserah DPR dan MPR dan Presiden segala mau mendengarkan Kongres Nasional ini yang betul-betul mewakili rakyat atau tidak. Jadi artinya Pak Kwik akan mulai dengan Sumpah Rakyat, seperti Sumpah Pemuda 1928. Betul. Mudah-mudahan Pak Bambang join ya. Silakan Mas Bambang, masih ada waktu ya. Ada soal yang lain lagi yang tadi sumber daya alam Pak Kwik. Ya. Salah satu kekayaan kita adalah sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Tapi di titik itu sekarang terjadi proses perampokan yang luar biasa juga dan secara sistematis. Ya. Nah, bagaimana mengelola, mengontrol sumber daya alam kita? Yang tadi belum disentuh adalah kekuatan maritim kita. Ya. Apa gagasan Pak Kwik untuk mengelola ini dan membuat Indonesia keluar dari jebakan hutang dengan sumber daya alam itu? Sangat jelas buat saya, sumber daya alam yang God given. Segala kekayaan bangsa ini yang diberikan oleh Tuhan 100% dikuasai oleh negara. Dikelola oleh negara dalam bentuk BUMN, produk hulunya baru diserahkan kepada swasta untuk digarap oleh industri hilir. Very clear untuk saya. Tetapi yang berbicara seperti ini di zaman sekarang dianggap gila, ketinggalan zaman, sudah globalisasi. Termasuk kok Bapak etatisme, dianggap kok gila negara gitu. lagi. Ya. Bapak dianggap gila Ya. selama ini. Ya, oh iya memang, kan saya kalah terus dalam debat. Ya. De facto yang ini agak lebih spesifik gitu ya terhadap banyak kontrak karya di sektor sumber daya alam gitu ya, di pertambangan misalnya. Ya. Apa gagasan yang Pak Kwik akan pilih? Akan meneruskan apa yang sudah dilakukan selama ini, melakukan renegosiasi atau nasionalisasi? Paling tidak renegosiasi. Tetapi kalau memungkinkan, kalau kita mempunyai kekuatan, nasionalisasi. Terang-terangan nasionalisasi tapi dihitung. Kalau dibom, bagaimana? Bakal dibom atau tidak? Tapi minimum renegosiasi. Oke, baik. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami, The Candidate, segera kembali. Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Saya berikan kesempatan kepada para audiens yang berada di studio. Silakan pertanyaan pertama. Selamat malam Pak Kwik. Selamat malam. Tak kala Bapak sebelum di pemerintahan, Bapak tajam sekali mengkritik perekonomian pemerintahan. Bahkan Bapak betul-betul membuat beberapa orang panas kupingnya. Namun tak kala Bapak di pemerintahan, terkesan Bapak melempem.
Di mana quick count-nya yang di luar itu? Mengapa Bapak tidak berani berkata ke Presiden, baik Gus Dur atau Megawati, I'm right. This is what has to be done for Indonesia. Yang Anda kemukakan tidak betul. Yang mana yang tidak betul, Yang Pak? tidak betul adalah bahwa saya begitu masuk di dalam pemerintahan tidak konsisten. Ketika saya masuk di dalam pemerintahan Gus Dur, saya sebagai Menko Ekonomi dihadapkan pada permasalahan didiktenya Indonesia oleh IMF. Oleh karena saya melawan, maka ada suatu kekuatan luar biasa dari kelompok ekonom dari masa untuk memecat saya. Tanyakan Gus Dur. Ketika tidak mempan, karena Gus Dur tidak mau memecat, Gus Dur terpaksa harus melakukan kompromi. Tidak ada dalam sejarah Republik sampai dibentuk Dewan Ekonomi Nasional yang mendampingi dan mengawasi Menko. Ketika tidak mempan lagi, dibentuk tim asistensi attached pada Menko yang harus mengawasi gerak-geriknya dalam menghadapi lembaga-lembaga internasional. Dan selama Gus Dur, begitu Gus Dur sebagai presiden mengatakan jangan setumpat konglomerat, langsung saya umumkan kepada rakyat. Dan ketika sudah tidak tertahankan lagi dan Gus Dur mengumumkan akan mengadakan reshuffle kabinet, saya mengundurkan diri. Ketika harga BBM dinaikkan dan yang diajak berbicara hanya beberapa menteri, saya kembali dari luar kota, ditanya tidak setuju. Lu menteri kok tidak setuju? Ya tidak setuju, memang tidak setuju. Silakan pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Pertanyaan saya, konsep ekonomi pembangunan seperti apakah yang mampu memiliki tuntunan dan sasaran yang jelas yang akan dibangun oleh Pak Kwik Kian Gi, yang kemudian mampu untuk mengurangi pengangguran, mampu menanggulangi kemiskinan, yang akibatnya berdampak positif pada pendidikan nasional secara umum. Silakan Pak Kwik. Pertama tentang pengangguran. Pemerintah dengan anggarannya itu mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk mengurangi pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja apabila anggaran pembangunannya memadai. Tetapi sekarang kan sudah terlanjur bahwa 25% dari seluruh APBN harus dipakai untuk membayar utang, cicilan pokok dan bunganya. Walaupun ketika melakukan utang itu sudah diberitahu berkali-kali, tetapi toh dilakukan dan sekarang ditambah terus. Jadi itu juga harus direnegosiasi, itu harus dininjau kembali. Kita harus mengatakan kepada para kreditur negara-negara lain, kita harus gugat kepada mereka. Karena mereka selalu mengatakan good governance adalah siapa yang memberi kredit, berkewajiban menilai dia bisa membayar kembali atau tidak. Kalau dia tidak bisa membayar kembali, dia ikut bertanggung jawab. Dan ada seorang pengusaha besar Indonesia utang 12 miliar dolar kepada bank-bank di Amerika tidak bayar. Ketika diperkarakan di pengadilan, yang dikalahkan yang memberi utang. Karena dia mengatakan, Anda kan tahu, Anda kan pandai bisa melihat keuangan salah Anda sendiri dimakan oleh orang itu kan. Nah, jadi ini harus kita berlakukan untuk kita. Nah, kedua adalah untuk mengurangi pengangguran, itu lagi-lagi adalah regulasi. Pertama, kalau pemerintah yang mempunyai proyek-proyek besar infrastruktur, dia bisa memilih yang tidak mendesak, sengaja dipilih yang padat karya. Itu sudah bisa mempekerjakan banyak orang. Dan sebagainya, dan demikian juga polisi kebijakan industrialisasi bisa dipilah sampai dipilih yang bergairah adalah yang menyerap sebanyak mungkin. Dan jangan lupa bahwa pengangguran itu akan sangat dapat dikurangi karena sebagian terbesar dari rakyat kita itu tidak tergantung dari majikan kok. Bagian terbesar dari rakyat kita yang miskin itu petani. 80% dari petani itu adalah petani buruh. Dia menggarap tanahnya orang, tuan-tuan tanah, dan petaninya hanya diberi 2/5. Apa susahnya buat pemerintah untuk mengatakan kepada tuan tanah, tanahmu saya beli paksa, dengan harga yang saya tentukan dan saya sudah kalkulasi bahwa ini adil. Kalau kamu protes, saya tempelin kamu. Gitu. Baik, kalau begitu, oke. Yang berikutnya silakan. Setelah tanahnya milik pemerintah, katakan kepada petani, Anda garap terus tapi sekarang mendapat 4/5. Segera makmur, karena kalau dia makmur, dia akan spend, membelanjakan karena saking kekurangan. Kalau dia membelanjakan, barang-barang diminta bergairahlah produksi. Dengan sendirinya terserap. Jadi begitu banyak cara-cara, tapi lagi-lagi dibom oleh ekonomi yang sudah gila pasar bebas, mengatakan pemerintah nggak boleh ikut campur, itu ngerusuin. Bagaimana ngerusuin? Negara lain membuktikan berhasil semua yang pemerintahnya campur tangannya besar tapi tepat. Gitu. Baik, termasuk negara kapitalis, termasuk Amerika, Eropa Barat yang dinamakan welfare state. Luar biasa regulasinya pemerintah. Oke. Silakan. Ya, audiens berikutnya silakan Pak.
Kira-kira kontribusi positif apa yang bisa Pak Kwik inspirasikan kepada Presiden dan siapapun elit politik yang baru yang akan memilih, yang akan memerintah negeri ini nanti? Ini sebuah kebetulan betul-betul. Oleh karena ini baru saja 2 hari selesai, ini akan dibukukan dan disebarkan dengan cuma-cuma terutama kepada tim sukses para capres. Judulnya Platform Presiden 2009. Jadi ini tolonglah ini dilakukan. Kalau jelek ya dibuang, kalau baik tolong dilakukan. Ini kontribusi yang bisa. Nah, lalu kemudian memasyarakatkannya kepada masyarakat luas. Tentu banyak menulis yang saya lakukan. Sejak 1 tahun ada koran internet. Kalau ada klik www.koraninternet.com, keluar koran saya sendiri di mana saya boleh menulis sepuasnya. Mudah-mudahan diklik oleh orang banyak. Oke, baik kalau begitu. Pemirsa tetaplah bersama kami. The Candidate segera kembali. Pemirsa, Anda masih menyaksikan The Candidate, program referensi Anda dalam menentukan calon pemimpin nasional. Kandidat kita malam hari ini adalah Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dalam buku Anda, Pikiran yang Terkorupsi, ya, Anda mengatakan bahwa Anda bermimpi jadi koruptor, bermimpi untuk membeli BCA. Tapi apakah Anda bermimpi menjadi presiden? Bermimpi ya, tadi Anda sudah bilang tidak mau, tapi pernah nggak Anda bermimpi menjadi presiden Republik Indonesia? Tidak pernah. Tidak pernah. Tidak pernah? Tidak pernah. Oke. Benar tidak pernah? Benar tidak pernah. Oke, ada sedikit ambisi begitu? Tidak juga. Oke, baik. Kalau gitu selesai pertanyaannya. Pak Kwik jangan juga dipaksa hanya menilai PDIP. Karena dia punya pengalaman yang cukup banyak dengan partai lain. Saya ingin tahu pendapat Pak Kwik mengenai Partai Golkar, Hanura. Oke, baik. Kita mulai dengan Golkar. Ya. Terakhir. Ya, Golkar. Oke. Saya kira saya tidak sendirian. Ya, saya tidak sendirian kalau saya mengatakan bahwa partai-partai itu kalau Hanura oleh karena baru belum berbuat apa-apa tentu tidak bisa berbicara. Tetapi kalau Golkar misalnya ya bukan saya yang mengatakan, kan tinggal membaca koran saja. Jadi bagaimana sepak terjang yang sebenarnya gitu kan. Ya. Dan yang kita alami sendiri Partai Golkar ini kan di dalam menjalankan yang sekarang, terutama di dalam era demokrasi sekarang ini kan lucu kan. Lucunya kenapa? Lucunya ini begini. Kenapa? Jadi begitu Presiden siap kabinet, Presiden dipilih langsung oleh rakyat, DPR dipilih langsung oleh rakyat, ya. Tetapi seluruh partai, termasuk Partai Golkar sebagai partai yang terbesar, dan Presiden itu sepakat bahwa kabinet harus dibentuk dengan memperhatikan kekuatan di DPR. Supaya mendapat dukungan DPR. Kok lucu? Kalau DPR itu dianggap tidak ada oleh Presiden, bisa apa sama legitimasinya gitu. Itu satu. Tetapi ini menjurus pada yang lebih gila lagi. Apa yang lebih Yaitu gila? begini, jadi kalau Presiden mengatakan Golkar menteri, ini menteri, P3 menteri, itu maksudnya apa? Maksudnya oleh karena sudah diberi menteri, partai itu mesti mendukung. Tetapi mesti mendukungnya itu nggak pernah bicara platform. Setelah mendukung pikiran apa, itu nggak pernah dibicarakan. Lucu kan? Oke, baik. Oke, baik Pak. Oke, sesuatu hal yang lucu. Tapi ini pertanyaan terakhir ya. Kalau katakanlah siapapun presidennya untuk 2009, apakah Bapak mau menjadi Dewan Penasehat? Oh iya. Oke, oh iya, itu cukup. Oke, para panelis, terima kasih. Pak Kwik Kian Gi, terima kasih telah hadir dalam The Candidate. Ya pemirsa, demikianlah The Candidate untuk malam hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami selalu tunggu kritik dan juga saran Anda. Kirimkan ke thecandidate@metrotvnews.com. Saya Vivian Leda Yahya, sampai jumpa.